Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Gosok-Gosok Batu, channel Asril Aril Mr. Smile Batu Akik. Seperti biasa pemirsa, kita gosok batu kepunyaan pelanggan. Kata yang punya, batu ini boleh dikasih saudaranya. Kebetulan saudara si bapak ini pemirsa habis jalan-jalan keliling Sumatera. Kalau dilihat corak pada batu ini, motifnya seperti ada jalan raya, ada jalan tol, ada jalan menuju daerah-daerah terpencil. Bisa banget ini batu coraknya pemirsa ya. Mentang-mentang yang nemu batu ini habis keliling Sumatera, bisa banget corak dan motifnya seperti jalan raya, jalan tol, jalan ke daerah-daerah. Tombol mesin gosok sudah kita nyalakan. Gak usah berlama-lama, penasaran saya juga ingin tahu hasilnya bagaimana. Karena yang punya batu ini minta dibuatkan satu mata cincin, dipilihin dagingnya, jadi batu ini kita kupas. Soalnya kelihatan bagian kulitnya pemirsa masih ada pori-pori dan berlobang-lobang. Batu sudah berhasil kita kupas sebagian. Ternyata warnanya sampai ke dalam pemirsa. Lanjut kita kupas sebagiannya lagi, sampai ketemu tentunya yang padat teksturnya. Semua kulit pada batu ini sudah kita kupas, namun belum kelihatan coraknya yang antik dan unik. Coba kita belah dua batu ini, barangkali di dalamnya ada motif yang mantap. Sudah kita belah dua pemirsa, motifnya seperti kembang-kembang. Coba kita ambil motifnya yang ini. Wah, ternyata jelek pemirsa, banyak bolongnya. Kita coba pola yang ini pemirsa. Kita pola di mesin potong sampai setengah jadi. Nanti kalau padat teksturnya lanjut kita rapikan gosokannya di mesin gurinda. Dan seterusnya kita proses sampai menjadi batu cincin. Oh ya pemirsa, kata bapak yang punya batu ini, kata saudaranya yang ngasih batu ini boleh didapat pas posisi di Sumatera Utara, tepatnya di Danau Toba, pas mau nyebrang ke Pulau Samosir. Kebetulan jadwal keberangkatan kapal menuju Pulau Samosir masih menunggu kurang lebih 1 jam. Ya, menjelang jadwal keberangkatan tiba, saudara si bapak ini memanfaatkan waktu ya jalan-jalan muter-muter di sekitar dermaga. Alhamdulillah batu sudah kita dapatkan polanya di mesin potong. Tadi ada sisa bongkahannya, nanti kita kembalikan ke yang punya. Ini polanya, lanjut kita rapikan gosokannya di mesin gurinda. Seperti biasa kita gosok bagian bawahnya terlebih dahulu, setelah itu kita gosok bagian lingkarannya. Selanjutnya kita rapikan gosokannya bagian atas permukaannya hingga simetris. Dan sebelum masuk ke proses amplas, nantinya benar-benar kita ratakan gosokannya dengan cara digoyang-goyang. Lanjut ke jalan-jalan sambil mutar-mutar di sekitar dermaga. Saudara si bapak ini ketemu jalan berbatuan. Ya, singkat cerita, di antara banyak bebatuan, saudara si bapak ini melihat sesuatu batu yang berwarna. Curiga dengan batu akik. Batu ini dibawa pulang dan dikasihkan ke bapak ini. Ya, sejauh ini batu ini dinyatakan batu akik pancawarna. Dan ini posisi batunya sudah digosok, bagian lingkarannya sudah sesuai dengan ringnya. Lanjut lagi kita gosok bagian atas seluruh permukaannya.
Oke, batu sudah selesai digosok. Kelihatan sekilas motifnya ada pulaunya di tengah. Lanjut kita matikan tombol mesinnya. Setelah ini kita masuk ke proses amplas. Untuk amplas pada batu ini kita gunakan ukuran 240 yang baru dan yang bekas. Digunting seperti biasa sesuai cetakan yang ada. Amplasnya sudah ready. Ini batu yang sudah kita gosok, kita pasang stick. Stick berfungsi sebagai pegangan biar batunya bisa simetris saat pengamplasan. Batu sudah kita kasih tisu, kita kasih lem secukupnya biar nempel juga. Lanjut kita gunakan amplas yang baru terlebih dahulu. Amplas sudah berputar, lanjut tahap awal kita amplas bagian bawah batu terlebih dahulu sampai rata dan halus. Sepertinya bagian bawah batu sudah halus dan rata. Lanjut lagi kita balik pakai stick untuk proses pengamplasan bagian atas seluruh permukaannya. Batu sudah dibalik menggunakan stick. Lanjut kita amplas seluruh permukaan bagian atasnya menggunakan amplas yang masih kasar. Intinya batu setelah melewati proses gosok, kita ratakan dulu seluruh permukaannya dengan amplas kasar. Nanti kalau sudah rata kita haluskan. Menggunakan amplas yang lebih halus cukup menggunakan amplas bekasnya saja. Nah, ini seluruh permukaan atas batu sudah rata pemirsa, tinggal kita haluskan menggunakan amplas bekas ini. Kita haluskan dengan cara diamplas sampai halus dan mengkilap. Tentunya setelah ini kita mengkilapkan lagi menggunakan serbuk intan. Oke, batu sudah mengkilap di amplas, tinggal kita mengkilapkan menggunakan serbuk intan. Sebelum itu kita pastikan bagian leher pada ring rapi menggunakan amplas kasar. Kita amplas seluruh permukaan bagian leher pada ring yang tebal kita tipiskan. Yang bergelombang kita ratakan. Oke, ringnya sudah rapi diamplas. Setelah ini masuk ke proses poles serbuk intan, kita siapkan kulit polesnya. Untuk serbuk intannya kita tuang secukupnya saja, nggak usah kebanyakan takut nggak menggigit. Kita olesin juga minyak baby oil biar nggak seret. Lanjut kita poles-poles batu ini sampai halus dan mengkilap-kilap di atas kulit poles secara manual saja. Atas bawah seluruh permukaan sudah mengkilap dipoles. Lanjut ke proses pemasangan ring. Selalu kita gunakan palu dan paku, selongsong besi dan tatakan kayu. Kita ketrik bagian leher pada ring sampai rapat-rapat. Ya, tentunya tetap dengan hati-hati biar nantinya kita nggak kerja kedua kali. Proses pemasangan ring sudah selesai. Lanjut lagi kita pastikan lagi bekas ketrikannya rapi menggunakan kikir. Alhamdulillah pemirsa, sudah selesai prosesnya semua. Begini hasilnya. Untuk warna pada batu ini sepertinya ada warna merah, warna ungu, warna putih, dan juga warna kecoklatan. Sayang sekali warna hijaunya belum ada. Yang jelas ini batu jenis pancawarna. Dipasang di jari pemirsa agak kalem sedikit ini batu. Untuk motif pada batu ini sementara saya lihat seperti warna putih yang di tengah pada batu ini seperti Danau Toba dan di tengahnya Pulau Samosir.
Untuk posisi video di luar rumah sangat mengkilap sekali batu ini. Semoga yang punya senang dengan hasilnya. Sekian, terima kasih.